Halo gengs, welcome back to Venus Aquatic Channel bersama saya Nicholas Kurniawan. Video ini disponsori oleh Venus Aquatic dan lampu akuarium Sibillion. Lampu akuarium yang buat ikan kamu glowing seketika. Teman-teman yang belum kenal, perkenalkan nama saya Nicholas Kurniawan, biasa dipanggil NKRI atau Nicholas Kurniawan Raja Ikan. Dan Venus Aquatic ini baru banget balik dari India. Kalau pengen lihat keseruan kita di India, tungguin ya. Kita lagi ngedit ratusan video, bener-bener ada ratusan, banyak banget video keseruan Venus Aquatic di India, hunting ikan langsung di habitatnya. Dan sekarang lagi proses editing. Jadi tungguin ya. Tapi kita sekarang udah balik dan kita bawa oleh-oleh banyak sekali. Dan oleh-olehnya terutama ikan cana India gitu. Jadi terutama sih kita datang ke sana buat ini nih. Namanya ikan cana auranti. Jadi ini ikan asli dari India dan lokasi tepatnya itu di Arunachal Pradesh. Di bagian India utara gitulah, dekat-dekat Myanmar, yang mana orang-orang di sana aja lebih mirip dengan orang Indonesia dan orang Chinese daripada mirip dengan orang India kebanyakan. Dan tujuan saya bikin video ini adalah untuk kasih lihat ke teman-teman ikan yang cantik banget dan banyak sekali digemari di Indonesia. Namanya ikan cana auranti. Jadi kenapa sih orang pada suka pelihara cana auranti? Nih saya pengen jelaskan sedikit. Jadi kalau dari pengalaman saya, satu, karena ikannya itu sangat cantik sekali. Dua, karena banyak sekali komunitasnya ikan ini. Tiga, banyak sekali event dan kontes online maupun offline untuk ikan cana auranti ini. Jadi kita beli ikan satu, tapi kita punya silaturahmi yang luas gara-gara ikan ini. Karena gara-gara satu ikan ini, kita banyak dapat teman baru yang satu hobi dan satu frekuensi. Dari berbagai kalangan, itu banyak sekali pecinta dari ikan cana auranti ini. Jadi kayak dulu saya main bola, saya bilang ke mama saya main bola ini bukan cuma main-main, bukan belajar rendang bola doang. Tapi di sini saya belajar kepemimpinan, belajar cara motivasi orang, cara biar bersemangat, cara ini itulah panjang lebar. Nah, sama seperti ini, bisa bilang nih sama istri, saya pelihara ikan auranti ini bukan sekedar hobi yang buang duit. Karena banyak sekali dapat koneksi dan teman baru, juga mungkin rezeki di jalur yang baru gara-gara pelihara ikan ini. Kan kita banyak teman, banyak rezeki. Nah, terus ngomong-ngomong harga ikannya juga sangat terjangkau. Dan sebentar lagi musimnya datang, harganya lebih terjangkau lagi gitu. Terus juga kalau dibilang perawatan, jadi ikan itu banyak yang harga ikannya murah tapi perawatannya mahal. Ada juga yang harga ikannya mahal, perawatannya lebih mahal lagi. Kalau cana auranti ini perawatannya murah, pakannya juga murah, ikannya pun juga murah gitu. Dan mereka itu bisa diprogres. Jadi kalau udah diprogres, diikutin kontes, otomatis ini bisa jadi salah satu investasi juga teman-teman. Jadi hari ini beli pas lagi musim, mungkin belum stabil ikannya, masih mager. Begitu udah dilatih, udah diprogres, diikutin kontes, harganya jadi makin mahal. Jadi ya istri pasti lebih mendukung karena bukan hobi yang sekedar membuang duit, tapi malah makin menghasilkan gitu. Juga selain itu ya, ini bisa jadi potensi cuan juga teman-teman. Karena harganya yang murah, kita bisa jadi resellernya juga. Teman-teman gak usah bingung suppliernya di mana, pastikan belinya di Venus Aquatic aja. Karena ya kita punya kualitas, kuantitas, kontinuitas, dan yang pasti kredibilitas. Oh ya, ngomong-ngomong, gimana cara cuan dari cana auranti ini? Jadi sebentar lagi itu musimnya, harganya itu murah banget, dan kita bisa mulai jualan juga. Jadi modal 1 akuarium, 2 akuarium,
kita beli dari Venus Aquatic ya, dirawat satu-satu, terus ya kita jual. Jualnya banyak macam, bisa secara online dari grup-grup Facebook, terus juga bisa dari marketplace seperti Shopee, Tokopedia, terus juga bisa offline juga. Offline gimana? Bisa nawarin ke teman-teman gitu ya. Jadi hobi ikan itu sangat contagious gitu. Gimana ya? Ibaratnya itu benar-benar itu sangat seperti virus. Jadi kayak teman-teman saya, awalnya gak suka ikan, tiap hari main sama saya, sering ngobrol, akhirnya suka ikan. Terus grup komplek rumah saya ada rumah di dekat sini, ada grup WhatsApp komplek kan, sekali-sekali itu ya, bukan tiap hari ya, sekali-sekali saya sharing tentang ikan hias. Banyak aja yang beli ternyata. Awalnya mereka agak hobi ikan, lama-lama mereka jadi tertarik untuk pelihara ikan. Kayak gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya ya, ini contoh ekstrimnya, kalau orang disuruh pindah rumah, pasti kan tantangannya banyak. Apalagi pindah yang lain-lain, tantangannya banyak banget. Tapi buat orang pindah dari bukan hobi ikan hias ke hobi ikan hias, itu sangat mudah sekali. Kalau kita lihat misalnya hobi yang lain, misalnya hobi guguk atau hobi burung, itu banyak sekali tantangannya dan tentangannya. Jadi bukan cuma tantangan tapi tentangannya, karena misalnya ada kebudayaan tertentu yang nggak boleh pelihara burung, ada kebudayaan dan kepercayaan tertentu yang nggak boleh pelihara anabul itu. Tapi kalau ikan hias ini peliharanya mudah, murah, dan setahu saya tidak ada agama atau adat istiadat manapun yang melarang pelihara ikan hias. Juga kalau punya rumah kecil nggak masalah gengs, ukuran akuarium bisa disesuaikan. Terus juga kalau takut bulu-buluan atau apa, tenang, aman juga. Tagihan listrik takut bengkak, tenang lagi gengs. Kalau ikan cana seperti ini dipelihara di akuarium polosan tanpa gelembung atau filtrasi, dia juga relatif aman. Kalau ikan-ikan seperti Thor, Master seperti ini, kalau nggak ada gelembungan, nggak ada filtrasi, itu bahaya sekali gitu. Tapi kalau dipelihara di akuarium seperti ini cocok banget buat ikan cana, karena mereka nggak butuh oksigen banyak, dia bisa ambil udara dari luar. Nah ini teman-teman bisa lihat nih, ini salah satu ikan yang paling hits nih, ini yang ukuran gedenya. Jadi kalau ukuran gede seperti ini biasanya tersedianya di akhir tahun. Jadi musimnya cana auranti ini nggak barengan gitu. Jadi ini bukan ikan yang selalu tersedia sepanjang tahun. Jadi ini ikan alam yang mengandalkan kebaikan alam. Hari ini lagi banyaknya ukuran-ukuran besar seperti ini. Ini lagi murah-murahnya nih kalau awal tahun. Kalau tengah tahun, nanti yang lagi murah itu yang kecil-kecil seperti ini. Kalau orang Indonesia kebanyakan, mereka sukanya auranti yang kecil seperti ini. Katanya karena mereka rata-rata ya orang Indonesia itu nggak punya ruangan yang besar untuk pelihara ikan. Mereka jadi cuma punya akuarium-akuarium kecil. Jadi cocoknya buat pelihara ikan yang kecil-kecil gitu. Jadi ikan hias itu seperti kita juga. Jadi kalau dipelihara di akuarium kecil, mereka nggak bisa besar. Walau sebenarnya dia ini bisa besar gitu kan. Kalau manusia juga kalau impiannya kecil, walau dia sebenarnya bisa besar, tapi tetap kecil kan. Nah itu juga ikan nih. Ikan kalau dianya kecil, dipelihara di akuarium kecil, selamanya dia nggak mungkin gede. Tapi kalau ikan kecil ini dipelihara di kolam yang besar, seperti itu tuh, kolam kita besar, nah itu dia bisa barulah mencapai potensi terbaiknya. Jadi auranti itu tadi kita udah kasih lihat juga, ini yang sedang, ada lagi tuh, banyak lah yang gede-gedenya lagi. Jadi itu ikan yang bisa gede banget, bahkan di alamnya itu 60-70 cm gitu. Jadi buat teman-teman yang suka ikan kecil, auranti ini masuk. Buat teman-teman yang suka predator yang besar, yang sangar, ikan auranti ini juga masuk geng gitu. Jadi gimana, udah tertarik buat pelihara? Tenang, jadi ini ikan yang tidak menguras kantong, malah berpotensi mendatangkan cuan. Sekarang iklan sedikit, gimana cara belinya. Jadi teman-teman cek di deskripsi video ini, ada link
ke grup WhatsApp kita. Nanti di sana bisa join aja, beli gak beli gak apa-apa. Yang penting ya kita silaturahmi terjangkau, yang penting silaturahmi terjaga gitu ya. Nanti ketemu saya langsung di sana, saya bakal update ikan yang akan datang, promonya, penawarannya, jadwal ikan kita datang kapan, itu kita akan update terus. Yang pasti soal harga pasti dan dijamin termurah, kualitas juga terbaik. Pengalaman tahun lalu banyak itu yang jualan murah-murah tapi tidak datang ikannya. Atau seperti sekarang teman-teman bisa lihat di Shopee, di Facebook, ada aja yang jualan Auranti tuh harganya murahnya gak masuk akal. Tapi ternyata begitu udah transaksi orang hilang. Atau kalau gak hilang dia kirim tapi kirimnya ikan limbata atau ikan lainnya yang harganya itu sebenarnya murah sekali. Jadi banyak tipu-tipu. Tahun lalu juga pas musim Auranti itu juga musimnya banyak sekali terjadi penipuan. Karena orang tergiur harga murah, tapi mereka nggak tahu kalau datengin ikan seperti ini tuh kalau tidak cukup pengalaman banyak sekali resikonya. Banyak orang yang coba-coba impor, tahu-tahu ikan datangnya mati semua. Atau kalau nggak mati semua karena mereka nggak tahu penanganannya, ada juga yang orangnya karena baru coba-coba ketipu sama supplier di India. Kan beda sama kita yang bisa teman-teman lihat, kita udah sampai di Indianya dan kita set up export facility di India, kita bikin tim di Indianya. Jadi ya udah anti tipu-tipu lah dan juga anti kena tipu. Gimana? Kamu tertarik juga jualan ikan hias? Jadi jualan ikan hias itu potensinya besar sekali, geng. Saya aja dari satu akuarium sampai satu rumah bisa akuarium semua. Dan kalau teman-teman datang ke sini, saya bisa akhirnya beli rumah yang khusus isi akuarium-akuarium. Jadi potensinya masih besar sekali. Juga kalau semua orang makin banyak yang jadi seller, ya gak usah khawatir juga. Karena pasarnya itu masih sangat luas dan masih sangat terbuka banget pasarnya. Masih sangat besar sekali potensinya. Karena bisa kita lihat, orang Indonesia aja yang udah pelihara ikan itu masih kurang dari 1%, betul nggak? Mungkin 0,5% yang udah pelihara ikan hias. Jadi potensinya masih sangat besar sekali. Juga di Indonesia ini potensinya untuk ternakin ikan itu sangat luar biasa. Dan ikan hias salah satu komoditas ekspor yang bisa jadi tulang punggung ekspor Indonesia. Jadi kalau misalnya di bidang lain kita kalah bersaing, tapi kalau di bidang ikan hias ini, Indonesia udah terbukti kita punya berbagai keuntungan. Mulai dari geographical advantage, jadi secara geografis Indonesia itu kan di Katulistiwa itu sangat mendukung buat aktivitas ternak ikan maupun ekspor ikan hias, pelihara, pembesaran juga sangat mendukung. Juga kita punya berbagai competitive advantage. Seperti yang kita tahu, Indonesia itu kan ada di jalur Gunung Merapi. Walau orang bilang berbahaya nih di jalur Gunung Merapi, tapi kan setiap tantangan dan rintangan dan bahaya itu juga mengandung opportunity gitu ya. Kalau bahasa Mandarinnya kesempatan, itu peluang besar, itu terdiri dari dua kata, bahaya dan opportunity. Jadi kurang lebih seperti itulah. Jadi karena Indonesia ini di garis lempengan Gunung Merapi yang mana sebenarnya rentan banyak letusan-letusan ya, seperti belum lama ini beberapa hari lalu di Jogja itu ada letusan Gunung Merapi. Tapi letusan Gunung Merapi itu juga sebenarnya membawa banyak kebaikan. Jadi lahan pertanian subur kan, dapat abu vulkanik. Terus juga bukan cuma lahan pertanian yang subur, air di Indonesia itu juga relatif semuanya bagus, relatif semuanya itu mantap lah untuk aktivitas ternak ataupun pelihara ikan, karena yaitu ada kandungan abu-abu vulkanik dan berbagai mineral yang masuk ke air juga, ya kurang lebih seperti itu. Jadi saya cuma pengen bilang bahwa di Indonesia ini potensinya masih besar sekali. Jadi jangan sampai kelewatan kesempatan emas ini, karena kita masih ada di awal-awal nih. Jadi masih sedikit yang pelihara ikan, masih sedikit banget juga yang jualan ikan. Teman-teman bisa mulai sekarang, dan kita udah kenal di sini nih, udah kenal secara online seperti ini. Kalau mau datang juga boleh,
lokasi Venus Aquatic, bisa di Google Map kita lokasinya persis di seberang Ice BSD. Jadi udah kenal Venus Aquatic, nah kita bisa berpartner dan kita pasti bisa jadi supplier terbaik buat teman-teman. Nanti cara jualan dan sebagainya pasti kita bantu. Nanti kita akan kasih lah tips-tipsnya. Tapi juga kalau dikasih tips kagak dilakukan atau tidak dijalankan ya mungkin sia-sia gitu. Tapi harapan saya ya kita bisa going far together. Jadi bisa sama-sama maju dan sukses bersama. Oke? Jadi mungkin udah cukup panjang videonya. Pastikan teman-teman juga follow Instagram kita, subscribe YouTube kita. Kita juga ada TikTok. Juga kalau mau follow Instagram pribadi saya buat tahu dan kenal lebih jauh tentang Nicholas Kurniawan, itu boleh banget, appreciate banget. Oke, jadi sekian video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Semoga kita bisa have many fruitful business together. Oke, sampai jumpa di video-video Venus Aquatic lainnya. Jangan lupa subscribe dan join ke grup WhatsApp Venus Aquatic.